Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 SMP. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi fungsi part 1. Yang mana subbab materinya adalah pengertian fungsi, notasi fungsi, domain, kodomain, range, dan nilai fungsi. Bersama dengan saya, Ibu Lailatul Anissa. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, yang pertama, Bu Anissa akan menjelaskan tujuan dari kalian mendengarkan dan memahami penjelasan video pembelajaran pada hari ini. Nah, diharapkan kalian dapat yang pertama, mendefinisikan fungsi, yang kedua, membedakan relasi yang berupa fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, menentukan domain, kodomain, range dari suatu fungsi. Yang keempat, menyatakan suatu fungsi dengan notasi. Dan yang kelima, menentukan nilai fungsi. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari submateri yang pertama, yaitu pengertian fungsi atau pemetaan. Nah, agar kalian dapat memahami pengertian fungsi, coba kalian perhatikan masalah berikut ini. Jadi, diketahui ukuran sepatu dari kelima siswa kelas 8A SMPN 15 Malang adalah sebagai berikut. Disajikan dalam bentuk tabel. Dari tabel ukuran kelima siswa kelas 8A itu disajikan dalam diagram panah, seperti gambar di samping. Nah, diagram panah ini menunjukkan relasi ukuran sepatu dari tabel yang di sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Nah, dari diagram panah tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa yang pertama, setiap siswa kelas 8A mempunyai ukuran sepatu. Nah, artinya dari gambar di samping dapat diketahui bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B. Kemudian yang kedua, setiap siswa kelas 8A memiliki tepat satu ukuran sepatu. Artinya, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota B. Nah, dari informasi ini dapat diperoleh gambaran umum. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, relasi yang seperti ini itu dinamakan fungsi atau pemetaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, dari definisi fungsi dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa suatu relasi dikatakan fungsi jika memenuhi kedua syarat. Nah, syarat yang pertama mempunyai pasangan. Jadi, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Kemudian syarat yang kedua dipasangkan tepat satu. Artinya, setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Nah, agar kalian lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh soal. Ingat, jangan lupa dicatat ya, agar kalian lebih memahami. Nah, soalnya, di antara kedua relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, yang pertama, diagram panah yang pertama. Ini merupakan fungsi. Mengapa? Ingat syarat suatu fungsi. Harus mempunyai pasangan dan dipasangkan tepat satu. Jadi, diagram panah yang pertama merupakan fungsi. Karena setiap anggota A mempunyai pasangan dan dipasangkan tepat satu anggota di B. Kemudian, diagram yang kedua. Ini bukan merupakan fungsi. Karena terdapat anggota A yang mempunyai dua pasangan di B, yaitu Q.
pasangannya 4 dan 5, sehingga ini bukan merupakan fungsi. Nah, dari sini Ibu harap kalian sudah paham ya, anak-anak. Kita lanjut ke sub materi selanjutnya, yaitu notasi fungsi. Nah, coba kalian perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, diagram panah yang Ibu sajikan menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Nah, notasi fungsinya dapat ditulis dengan F titik 2X tanda panah ke kanan Y atau F titik 2X tanda panah ke kanan Fx. Nah, notasi fungsi ini dibaca fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Nah, dari diagram panah tersebut kita dapat memetakan menjadi 3 daerah. Yang pertama, himpunan A yang disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B, kodomain atau daerah kawan. Kemudian himpunan C, yaitu himpunan bagian dari B yang memuat Y, yang disebut dengan range. Nah, dalam hal ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa Y sama dengan Fx disebut bayangan X oleh fungsi F. Kemudian, variabel X dapat diganti dengan sebarang anggota himpunan A yang disebut variabel bebas. Kemudian, variabel Y merupakan bayangan X oleh fungsi F, disebut variabel terikat atau bergantung. Nah, agar kalian lebih memahami, mari kita ke contoh soal ya. Nah, coba kalian perhatikan diagram panah di samping. Kemudian kalian tentukan yang pertama domain, kodomain, range, dan bayangan dari 1, 2, dan 3. Nah, sekarang simak baik-baik ya penyelesaiannya. Yang pertama tadi adalah mencari domain. Domain merupakan daerah asal, berarti daerah yang dipetakan, yaitu anggota himpunan A. Ada siapa saja? 1, 2, 3. Kemudian kodomain merupakan daerah kawan, yaitu anggota himpunan B. Ada siapa saja? Ada A, B, C, dan D. Kemudian ada range. Range merupakan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dengan domain. Nah, di situ terlihat jelas ya, ringnya ada B dan juga C. Kemudian yang D, bayangan 1 oleh fungsi F adalah B, bayangan 2 oleh fungsi F adalah C, bayangan 3 oleh fungsi F adalah B. Oke, dari sini Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu tentang nilai fungsi. Nah, nilai fungsi. Disebut nilai fungsi apabila setiap nilai yang berada dalam daerah asal jika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi F, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Nah, agar kalian lebih memahami akan nilai fungsi itu seperti apa, kalian coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebuah fungsi f dari A ke B adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 3x min 4 dengan x elemen A. Nah, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, coba kalian tentukan yang pertama F2, yang B F4. Nah, kalian simak penyelesaian berikut ini ya. Yang pertama, tadi ditanyakan adalah F2. Artinya apa? Artinya substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi Fx sama dengan 3x min 4. Sehingga fungsinya tadi kan Fx sama dengan 3x min 4. Kemudian X-nya diganti dengan 2. Nah, 3x berarti 3 kali 2. Negatif 4 dikurangi 4.
Kemudian 3 kali 2, 6. Min 4. Hasilnya adalah 2. Jadi F2 sama dengan 2. Kemudian penyelesaian yang B yaitu F4. Sama ya caranya. Kita substitusi nilai X sama dengan 4 ke fungsi Fx 3x min 4. Sehingga Fx-nya kita tulis ulang 3x min 4. X-nya kita ganti dengan 4. Sehingga 3 kali 4 dikurangi 4. 12 min 4. Hasilnya adalah 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F4 sama dengan 8. Nah, dari ketiga submateri yang telah dijelaskan, Ibu harap kalian sudah paham ya, anak-anak. Nah, selanjutnya sebagai pengingat sekaligus motivasi yang perlu kalian selalu ingat dan kalian terapkan dimanapun kalian berada, yaitu gagal itu urusan nanti. Yang terpenting adalah kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.